Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Mukarrabin. Saya angkatan 9 kelompok 3 peserta Latsar Mahkamah Agung tahun 2022. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil resum saya terhadap modul adaptif dan juga kolaboratif. Kita akan memasuki modul yang pertama, yaitu modul adaptif. Pengertiannya yaitu karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Nah, adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Nah, ini ada beberapa contoh dari organisasi adaptif atau beberapa cirinya. Yang pertama, terdapat perubahan lingkungan, kemudian adanya perkembangan IT atau ilmu teknologi, kemudian adanya reformasi birokrasi ya. Ini adalah suatu inovasi dalam pemerintahan dan juga berbagai inovasi lainnya. Baik, ini saya akan menjelaskan konsep dan strategi budaya adaptif. Yang pertama dikenal dengan adanya landscape. Adaptif erat hubungannya dengan kemampuan untuk berubah dan terus berupaya antisipatif atau selalu mencegah apapun yang terjadi. Yaitu ini dikenal juga sebagai alat untuk memprediksi ya. Kemudian learning, tidak hanya sekedar mendorong setiap individu untuk terus belajar, namun juga untuk men-share-nya atau membaginya ke individu-individu yang lain. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Nah, leadership ini memerlukan visi dan skill non-tradisional. Di sini dibutuhkan jiwa kepemimpinan tidak hanya sebagai petunjuk arah, namun sebagai pembimbing menuju keberhasilan. Lanjut, kita langsung ke modul kolaboratif. Ansel dan juga GS menyatakan kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Nah, wujud konkretisasi kolaborasi pemerintahan ini dikenal sebagai whole of government atau WOG. Nah, pengertiannya yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas kolaborasi antar organisasi menurut STV et al. Kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, kemudian menerima pelatihan, perencanaan bersama, atau biasa dalam dunia instansi ini dikenal dengan kolaborasi ini dengan istilah MOU atau Memorandum of Understanding antar instansi. Ini juga sebagai wujud konkretisasi dari kolaborasi. Kemudian pasal 8 ayat 3 Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, maka penyelenggarakan fungsi sebagai perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, pengelolaan barang milik negara, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, baik itu mungkin beberapa hal atau rangkuman yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul kolaboratif dan juga adaptif. Apabila banyak terdapat kekurangan, maka saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.